Tadi pagi waktu saya berada di Jalan Kaliurang kilometer 8 kalau tidak salah, saya bertemu dengan sahabat saya. Dia terburu-buru mencegat saya minggir ke jalan. Dia itu ngobrol ngalor ngidul, kayaknya lagi bingung. Dia pun bertanya sama saya begini, "Mas, apa mujizat itu bisa dipancing?" Saya benar-benar heran dengan pertanyaan sahabat saya ini. Kok yang namanya mujizat itu bisa dipancing atau enggak? Dan sahabat saya bilang, mungkin hanya mujizat Allah yang bisa membantu saya dari berbagai macam persoalan saya. Tapi saya tidak bisa cerita ke Mas tentang semua masalah saya. Seandainya Mas tahu, kasih tahu saya, apakah mujizat ini bisa dipancing? Kalau bisa, dengan apa memancing kedatangan sebuah mujizat dari Allah? Dan pertanyaan ini membuat saya ini benar-benar merasa agak sedikit kaget. Karena memang saya ini bukanlah seorang yang ahli ibadah, yang mana bahwa seorang ahli ibadah saja belum tentu bisa mendatangkan sebuah mujizat dari Allah untuk umatnya. Saya hanya bilang, saya tak aktivitas dulu, nanti kita ketemu ngobrol. Dalam perjalanan saya teringat pas hari Jumat, Sabtu, saya mendapatkan sebuah telepon dari sahabat saya. Dia adalah seorang karyawati di sebuah bank swasta di Kota Palu. Dia bilang begini, "Adik saya mau melahirkan tapi susah, udah dipicu 2 hari enggak melahirkan. Dan hasil dari keputusan medis jam 10 malam mau operasi." Saya hanya menjawab untuk menenangkan pikiran kawan saya ini, "Coba adiknya ditenangkan, kita doa sama-sama. Siapa tahu Allah ngasih mujizat untuk adiknya hingga tidak jadi operasi sesar." Itu telepon pukul 3 sore sebelum saya sholat asar. Dan alhamdulillah pukul 17 lewat 20-an menit adiknya bisa melahirkan dengan selamat tanpa operasi sesar. Benar-benar sebuah mujizat. Dan dari persoalan kawan saya ini, mungkin dia ingin mendapatkan kasus yang serupa. Lantas dengan cara apa? Saya berpikir gimana caranya menjawab terus pertanyaan tersebut, hingga akhirnya ternyata sebuah mujizat bisa dipancing kedatangannya tidak hanya cuma dengan jalan ibadah, tidak cuma dengan jalan beraktivitas dalam ibadahnya, bersolawat, berzikir, kalau itu Islam, atau melakukan doa-doa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Ternyata semua kemudahan yang kita peroleh, entah itu bisa dipikir dengan logika atau di luar logika manusia, itu bisa datang dengan perilaku dan aktivitas sehari-hari, baik aktivitas dalam kehidupan kita dalam menjalankan ibadah atau aktivitas tingkah laku. Saya mengingat dulu pernah ada tuh kejadian sampai diberitakan bahwa seorang guru agama itu melakukan pelecehan terhadap muridnya. Ya, dari kasus seperti ini, yang namanya sebuah guru agama kan tentu tahu tentang ibadah dan sebagainya. Mungkin kalau dia adalah tergolong agama Islam umpamanya, ini umpama, nanti kalau tidak begitu nanti fatal, saya dikira menjelekkan sebuah agama.
Tapi kita lain bab saja, yang namanya guru agama kan tentu tahu benar tentang agama. Tapi kok tingkah lakunya seperti itu. Tapi berbeda dengan seseorang yang setiap harinya itu menolong orang, tapi dia bukan tergolong orang yang taat ibadah. Bukan hal yang mustahil bahwa kemudahan itu didapat. Dan kunci terpenting dari hal ini adalah hukum sebab akibat, yang mana manusia bisa mendapatkan apa yang dia alami dari apa yang dia tanam, dari sikap, dari perbuatan yang semakin lama semakin menumpuk, akhirnya akan membuahkan hasil yang harus dia nikmati. Tergantung apa yang dia jalani, apa yang dia lakukan setiap hari ini akan berimbas kebaikan atau keburukan, itu tergantung dari aktivitas manusia. Jadi mungkin sebuah mukjizat itu bisa terpancing oleh dari sikap kita yang harus selaras dengan aktivitas ibadah kita, yang tidak melakukan penyimpangan terhadap aturan yang berlaku dalam tuntunan agama kita masing-masing, menciptakan sebuah perbuatan yang membuat sesuatu hal yang menimbulkan kemudahan untuk kita. Dan ini sebuah pertanyaan yang sangat membingungkan, dan sampai sekarang saya pun jujur belum menemukan gimana caranya memancing sebuah mukjizat. Tapi setidaknya kita harus punya keyakinan bahwa diri kita itu hanyalah manusia yang bukan siapa-siapa. Manusia sing ora enek apa-apa nek ditimbangane Gusti Allah. Manusia yang tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan yang Maha Kuasa. Dari situlah kita bisa mengerti bahwa yang kita butuhkan itu adalah pikiran yang sehat, yang jernih. Sebenarnya yang kita butuhkan di saat kita menghadapi masalah itu sebenarnya bukanlah mukjizat, tapi pikiran yang jernih, pikiran yang bening. Dari situlah mukjizat itu datang.